Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu, penyidik KPK akhirnya menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah bersama 2 pejabat daerah Bengkulu lainnya sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi dari sejumlah pejabat daerah di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti uang senilai 7 miliar rupiah saat operasi tangkap tangan. Uang tersebut disita KPK dari 4 tempat dengan pecahan rupiah, dolar Singapura, dan dolar Amerika Serikat. KPK menyatakan penyelidikan kasus ini sudah dimulai sejak Mei 2024 lalu dengan adanya informasi mengenai adanya mobilisasi dukungan anggaran dari sejumlah kepala dinas terkait dengan rencana keikutsertaan Rohidin dalam Pilkada 2024. Apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak, karena saya sampaikan tadi, ini perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei. Ya, jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba seketika, ya, tetapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Penangkapan Rohidin pada kasus OTT kali ini tidak berjalan mudah. Rohidin Mersah sempat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, termasuk ke Bengkulu Utara dan arah Padang, Sumatera Barat. Butuh waktu hingga 3 jam hingga akhirnya Rohidin ditangkap dan dibawa ke Mapolres Bengkulu Sabtu lalu. Kita mau lakukan penangkapan, tetapi dia kemudian pergi ke arah Padang, itu ke daerah Bengkulu Utara, sekitar mungkin 3 jaman dari ini. Itu ada proses saling kejar lah di situ ya. Kemudian singkat ceritanya bisa kita tangkap sama tim, kemudian dibawa ke Mapolres. Saat OTT KPK di Bengkulu, penyidik KPK menangkap 8 orang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari 8 orang tersebut, KPK menetapkan 3 orang menjadi tersangka. Ketiga tersangka OTT KPK saat ini telah ditahan di Rutan Cabang KPK Jakarta. Ketiganya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 24 November 2024. Tim Liputan Kompas TV. KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah sebagai tersangka pada OTT KPK, dugaan kasus korupsi pemerasan untuk dana kampanye Pilkada 2024. Apakah penetapan tersangka dalam OTT KPK ini masih merupakan cara ampuh mengungkap kasus korupsi? Kita akan bahas bersama dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat petang, Pak Saud. Selamat petang. Baik, Pak Saud, melihat kasus Gubernur Bengkulu ini jadi bukti bahwa OTT memang masih ampuh, masih dibutuhkan dalam menunjang kerja KPK. Ini sebenarnya perintah undang-undang kan, ya harus dijalankan gitu. Dan lepas dari perdebatan belakangan ini kan sudah menunjukkan bahwa keadilan itu terungkap di sini bahwa memang justru KPK harus meningkatkan itu. Pertama kalau lihat dari kronologisnya, Alex kan sudah menjelaskan mulai dari proses tahapan pengaduan masyarakat dan kemudian itu dimulai dari tahun ini awal bulan Mei dan seterusnya. Jadi bagian dari penegakan hukum yang adil, berkepastian dan bermanfaat itu kan ya dengan OTT ini sendiri. Jadi lepas dari kemudian ada persoalan yang menyangkut dengan kontestasi, itu ya nanti kita lihatnya syaratnya. Toh ya di kasus-kasus sebelumnya juga itu terjadi dan kemudian silakan saja rakyatnya menyikapi ini. Apa benar seorang pemimpin melakukan abuse of power seperti ini? Bayangin aja hampir setiap satker diwajibkan untuk kemudian mendukung dia, kalau nggak mendukung bahkan bakal diganti. Itu apa pemimpin yang benar seperti itu? Oke, Pak Saud, sepengalaman Anda ketika dulu di KPK, memang abuse of power ketika di masa pemilihan jelang pilkada seperti ini rentan terjadi, marak terjadi? Ya, itu kemarin kan kalau kita katakan dimulai dari awal pengaduan masyarakat. Ada masyarakat yang punya keberanian untuk melaporkan itu. KPK juga nggak menyasar siapapun orang yang mau mengkontestasi, itu bagian dari demokrasi. Dan jangan lupa, dalam varietas demokrasi memberi kita nilai 25 bahwa cara kita berdemokrasi juga jelek. Bayangin 1 sampai 100 kita dapat nilai 25. Jadi itu makanya kita tidak berupaya untuk mencampur adukan persoalan kontestasi dengan persoalan demokrasi dan persoalan korupsinya. Tetapi kemudian ada orang yang berani melapor. Saya nggak mengatakan bahwa di daerah lain orang jadi takut melapor, tapi model-model seperti ini kan sangat umum.
Tidak hanya di tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional juga begitu. Kita tahu ada yang namanya favoritism, ada keberpihakan, ada yang tidak netral dan seterusnya. Nah, varietas demokrasi yang mengatakan demokrasi kita carut-marut ini bagian yang paling menentukan di dalam pemberantasan korupsi. Karena ikutannya kan nanti, bayangin aja kalau umpamanya APBD-nya Bengkulu itu sekitar 2, sekian triliun ya. Itu kan sekian aja udah diambil-ambil kayak begitu kan. Nanti kan berikutnya udah bisa kita bayangkan berapa yang diambil dari APBD yang mereka miliki dari setiap tahunnya. Jadi sekali lagi, sebenarnya ini setiap daerah harus memberitahu ke KPK seperti yang disampaikan oleh Alex, supaya kemudian KPK juga bertindak untuk mengambil sikap bahwa kalau memang negeri ini mau bersih, kalau enggak ya kita nggak tahu. Ini dari bulan Mei diusut, kemudian juga pungutan terhadap ASN yang merupakan anak buahnya. Mengapa ini bisa terjadi nih, Pak Saud? Apa yang Anda lihat dari sini? Apakah tidak ada mitigasi atau pencegahan? Oh, itu semua proses yang kita sebut sebagai politik cerdas berintegritas, itu kan sudah dilakukan, dan itu kerjaan yang paling banyak dilakukan KPK. Tapi kan ketika kita datang dia ngomong iya, tapi kan kemudian dia jalankan juga dengan metode transaksional seperti itu, bukan anak buah sendiri yang harusnya bekerja loyal sama dia malah kan itu pasalnya pemerasan ya, selain gratifikasi. Anda bisa bayangkan, dan situasi ini saya pikir tidak hanya di Bengkulu, kita bisa analisis ini, situasi ini sangat meluas di negeri ini, dan itu sudah sangat dari awal kita sudah melakukan survei sangat besar memang biayanya untuk kepala daerah untuk melakukan kontestasi. Saya pikir ini kita harus mengubah ke depan ini harus dihentikan kayak begini. Tapi kalau Anda melihat saat ini orang yang dipungut atau yang menjadi korban sudah mulai berani melaporkan. Oh ya, itu harapan kita, dan itu yang saya bilang kembali lagi, kalau Anda memberantas korupsi, syaratnya itu pertama Anda harus transparan, Anda akuntabel, terus kemudian bebas dari konflik kepentingan, berarti yang melaporkan itu dia nggak punya konflik kepentingan dengan bosnya, dia laporkan, baru kemudian adalah yang disebut sebagai peran serta, dan mereka sudah peran serta, dan berikutnya yang paling penting nih, ini orang-orang yang melaporkan ini harus dilindungin benar, karena selama ini banyak kan orang yang lapor-lapor gitu karirnya malah dimatiin kan. Apalagi kalau umpamanya yang menang nanti gubernur berikutnya itu pasangannya dia nggak akan dilantik lah, karena dia udah prudent di KPK. Nanti wakilnya ini kan bisa dititip, segala macam kemungkinan bisa terjadi. Jadi jangan-jangan ini juga bakal jadi batu pada yang melaporkan. Ini yang saya bilang kita harus melindungi semua orang sehingga ya mereka yakin kalau dia melaporkan peristiwa korupsi mereka akan dilindungi. Jadi ini banyak ini persoalannya, Mas. Harus dilindungi. Tapi biasanya ketika momen pilkada seperti ini, jika ada yang berkaitan dengan petahana atau kepala daerah yang sedang menjabat, ini semakin banyak laporan-laporan seperti ini biasanya, Pak Saud. Oh ya, tapi kan kembali lagi kita nggak bisa abuse power. KPK itu harus melengkapi informasi. Sekali lagi mereka sekarang cuma berapa orang. Wilayah Indonesia aja provinsi kabupatennya berapa banyak, ya kan? Jadi sekali lagi kalau memang kita mau resources di KPK itu dikembangkan, lepas dari persoalan di KPK yang terkait dengan undang KPK dan seterusnya, dan katakanlah bahwa untuk kita mengoptimalkan ini KPK belum bisa merespon dengan cepat, karena ada kaitan juga dengan kelengkapan bukti, karena ada juga orang melapor sangat minim sehingga perlu pendalaman. Ini seperti ini kan dimulai dari bulan Mei untuk kemudian bisa meyakinkan bahwa peristiwa pidana yang terjadi dan terulang kembali. Jadi Anda bisa bayangkan kita harus mendeploy berapa banyak orang ke daerah, kalaupun laporan-laporan di daerah masuk. Jangan-jangan di KPK sudah banyak laporan, jadi saya yakin udah banyak itu, karena memang biasanya sampai 8.000 surat kok itu per tahun itu. Tapi kan itu sekali lagi resource-nya KPK terbatas, itu yang kita harapkan. Mau nggak kita secara serius memberantas korupsi di negeri ini? Atau kalau enggak ya seperti ini, kita hanya sepotong-sepotong gitu ya, piecemeal gitu aja. Baik, terima kasih untuk pandangan Anda, mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dalam program Kompas Petang sore hari ini.